Hai kawan-kawan, kembali lagi di konten Zona Kita Bercerita. Pada video kali ini, Zona Kita akan membahas fenomena yang masih cukup lekat di tengah masyarakat Indonesia, yaitu kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Tentu, pertanyaan besar pasti muncul. Mengapa sih di era modern ini, kepercayaan semacam ini masih begitu kuat? Nah, dari riset, beberapa jurnal ilmiah, artikel, dan video yang relevan, hal ini bisa terjadi disebabkan karena kalian subscribe. Enggak. Yuk, kita simak bahasan selengkapnya. Indonesia, dengan kekayaan budayanya, memiliki beragam kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, kepercayaan terhadap hal-hal mistis masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi, sebelum gua bahas lebih jauh, kawan-kawan harus tahu, apa sih yang dimaksud dengan arti kata mistis? Mistis merupakan suatu pengetahuan yang tidak rasional dan bebas dari pengetahuan yang diperoleh tidak melalui indera dan bukan melalui rasio-rasio. Pengetahuan mistis diperoleh dari rasa dan hati. Objek pengetahuan mistis pada umumnya berupa objek yang abstrak, suprarasional, yang contohnya seperti Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan alam gaib. Jadi, ukuran tiap individu terhadap hal yang dianggap mistis tentu akan berbeda-beda satu sama lain. Karena balik lagi ke definisi awal, yaitu ditentukan oleh rasa dan hati. Nah, di Indonesia, kepercayaan mistis yang paling umum dan masih berkembang antara lain seperti kepercayaan terhadap dukun, penerawang, benda keramat, larangan, mitos, dan ritual-ritual. Kepercayaan ini dapat terus lestari akibat sifatnya yang menyebar secara menjaring dari orang ke orang. Exposure lewat media pun turut menjaga eksistensi dari kepercayaan mistis di Indonesia. Baik media konvensional maupun media sosial tidak jarang memberikan sorotan terhadap hal-hal mistis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia masih mempercayai hal-hal mistis. Pertama, faktor warisan budaya dan tradisi. Kepercayaan mistis seringkali diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi yang hidup di masyarakat. Mitos, legenda, terus cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir tiap individu. Kedua, faktor minimnya pendidikan kritis. Sistem pendidikan yang kurang menekankan pada pemikiran kritis membuat masyarakat menerima informasi tanpa mempertanyakan kebenarannya. Hal ini membuat kepercayaan mistis sulit dilawan karena dianggap sebagai fakta dalam tanda kutip yang sudah mendarah daging. Selain terhadap hal mistis, jika dikaitkan dengan era modern saat ini, kurangnya kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis membuat mereka dengan mudah terjebak dan percaya info-info viral di medsos tanpa mencari tahu terlebih dalam. Padahal info viral bisa jadi adalah hoax. Ketiga, pengaruh media dan lingkungan sosial. Media massa atau media sosial dan lingkungan turut berperan dalam menyebarkan dan mempertahankan kepercayaan mistis. Paparan terhadap cerita-cerita mistis melalui berbagai saluran informasi dapat memperkuat keyakinan masyarakat terhadap hal-hal supranatural. Untuk poin ketiga ini sebenarnya sangat nyambung dengan apa yang zona kita bahas pada faktor kedua sebelumnya. Faktor keempat, keterbatasan pemahaman agama. Dalam beberapa kasus, keterbatasan pemahaman agama membuat masyarakat mengaitkan fenomena yang tidak dipahami dengan hal-hal mistis. Misinterpretasi ajaran agama dapat memperkuat kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Kepercayaan terhadap hal-hal mistis memiliki dampak yang beragam.
Di satu sisi, hal ini dapat memperkaya budaya dan mempererat kohesi sosial di masyarakat. Namun, di sisi lain dapat menyebabkan sikap fatalistik dan menghambat kemajuan pemikiran rasional. Sebagai contoh, fenomena babi ngepet yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu menunjukkan bagaimana kepercayaan mistis masih mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Terus, apakah kita boleh percaya terhadap hal-hal mistis? Tentu saja boleh, tetapi harus diiringi dengan pemikiran rasional dan tidak gampang termakan dengan hal-hal yang tidak kita ketahui benar atau enggaknya. Terus, kepercayaan terhadap hal-hal mistis adalah bagian dari dinamika budaya di Indonesia. Memahaminya dengan pendekatan ilmiah dan kritis dapat membantu kita menghargai warisan budaya, sekaligus mendorong kemajuan pemikiran yang lebih rasional. Oke, sekian bahasan singkat Zona Kita Bercerita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa support Zona Kita ya, dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.